Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu salihah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Semoga seterusnya begitu sampai selesai kita tiba di tanah air, bahkan diberikan rezeki yang terbesar yaitu umroh yang mabrurah, sehingga mendapatkan surga yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mudah bisa menuju jannah dan bisa kita amalkan di mana saja dan kapan saja, dan amalan ini walaupun riya itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih? Tapi kalau bisa jangan diniatkan riya ya. Tapi amalan yang satu ini memang luar biasa. Sebelum Allah memerintahkan kepada hambanya, Allah terlebih dahulu melaksanakan saat Rasulullah Muhammad SAW mi'raj di arasnya Allah Subhanahu wa taala, setelah seperti yang tidak kita tadi amalkan, at-tahiyatul mubawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, karena begitu sayangnya beliau kepada umatnya. Bukan assalamu alayya, bukan juga keselamatan untuk aku, tapi keselamatan untuk kami. Beliau menjawab salamnya Allah seperti itu. Maksudnya kami itu ya termasuk kita semuanya, insya Allah mendapatkan keselamatan. Setelah itu bersama-sama para malaikat bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian bersama-sama Allah dan bersama malaikatnya, para malaikat yang ada di arsy Allah bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina boleh, enggak juga boleh ya. Fadilahnya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, perintahnya dulu ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 56, perintah bersolawatnya dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Tadi sudah dijelaskan ya, di arsy Allah saat Rasulullah Muhammad SAW mi'raj, dan beliau adalah satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah semasa hidup di muka bumi ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain gak dikasih kesempatan, termasuk Nabi yang lain hanya suara, hanya dengan tanda, tapi beliau bisa berjumpa. Jadi selanjutnya kita diperintahkan, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Fadilahnya insya Allah kita akan terlepas dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab kita semuanya atau kalian semuanya selama Rasulullah Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Caranya gimana? Cara mudahnya itu terus lisannya bersolawat,
tapi sesungguhnya bukan hanya di lisan. Kalau kita sudah mengamalkan sholawat, maka yang lebih tinggi lagi yaitu mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya dari mulai lisannya senantiasa menjaga dengan kalimat-kalimat yang baik, dari mulai perbuatannya senantiasa dia menunjukkan hal-hal dengan kebaikan. Contoh mudah yang sebentar lagi kita harus tinggalkan, ini masuknya kepada fasik kecil. Tapi yang namanya fasik kecil kalau terus-terusan diamalkan maka akan menjadi banyak bertumpuk. Apa itu? Yaitu makan, minum, tangan kiri dengan berdiri. Nah itu nanti kita khawatir saat kita dalam keadaan ihram itu masuk kepada larangan yang 3 macam. Wala fusuqa salah satunya, dilarang untuk berbuat fasik. Jadi kalau masih suka lupa, nah mulai hari ini benar-benar ya mau makan, tangan kiri langsung ganti. Walaupun garpu sendok kanan, kiri garpu, ada yang mau diambil lewat garpu, jangan kiri langsung begini, pindahkan dulu garpunya ke sebelah kanan. Itu yang dimaksud menghidup-hidupkan sunnah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka ia akan bersamaku kelak di surga, dan dia akan dekat denganku di surga. Sunnah-sunnah Rasulullah adabnya, kalaupun kita dalam keadaan marah itu mampu menahan. Beliau bersabda, la tagdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sini kita tentunya senantiasa ingin berbuat kebaikan ya, tolong menolong minimal saat pada teman yang sekamar. Itu memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabda, innallaha kataba ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan. Di sini tolong menolong berarti masuk kepada hadis tadi, berarti menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah itu bisa dengan qauliyah, beliau bersabda, bisa dengan fi'liyah, perbuatannya beliau itu kita contoh, bisa dengan takririyah, perbuatan sahabat yang disetujui oleh beliau, bisa juga beliau punya cita-cita, beliau belum melaksanakannya, aqwahiriyah. Jadi beliau seperti, kalau aku nanti tahun depan masih ada umur, maka aku akan melaksanakan sholat dan puasa mulai dari tanggal 9, puasa Asyura kan 10, dimulai beliau dari tanggal 9, maka kita kan paling tidak di tanggal 9, 10 seperti itu. Jadi itu yang dimaksud sunnah itu bukan hanya apa yang beliau kerjakan, ada juga beliau tidak mengerjakan, seperti sholat tarawih itu beliau tidak mengerjakan, itu para sahabat yang mengerjakan, tapi beliau meng-ACC, menyetujui. Jadi kita hidupkan sunnah-sunnah, insya Allah. Apalagi di sini ya, terus bersolawat, bisa dengan tasbih seperti ini untuk mengingatkan diri sendiri. Kadang lepas, kalau ada ini, oh iya ya Allah, terus gitu. Diselang-seling boleh enggak dengan istighfar, dengan yang lain, subhanallah walhamdulillah seperti tasbih tadi ya, boleh, sangat-sangat boleh. Bahkan dalam satu hari istighfar itu minimal 100 kali. Ya, di penutupan kita amalkan bersolawat di sini berjamaah. Setelah itu perbanyak solawat masing-masing. Yuk sama-sama ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam
Engkau sangat mencintai kami umat-Mu, sampai-sampai Engkau bersimpuh di hadapan Allah agar diberikan maziah atau kelebihan, bisa memberikan syafaat kepada kami. Wahai Nabi, saat menjelang wafatmu, bukan istri-istrimu yang kau cintai yang kau sebut, bukan anak-anak yang kau cintai yang kau sebut, tapi kami sebagai umatmu. Engkau memanggil kami, mengkhawatirkan kami, menyebut kami ummati, ummati, ummati. Ya Allah, mohon izinkan kami ya Allah agar bisa berdekatan dengan jasad beliau ya Allah. Kami ingin ke raudhah-Mu ya Allah. Bukakanlah hati-hati orang yang berpuasa ya Allah, agar memberikan izin kepada kami ya Allah untuk bisa ke raudhah-Mu ya Allah. Kami ingin mendekati jasad orang yang nomor satu Engkau cintai ya Allah. Kami ingin menyampaikan salawat dan salam lebih dekat kepadanya ya Allah. Izinkan kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Baik ibu-ibu, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, semoga kita bisa berjumpa lagi, bahkan bisa berjumpa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan ibu ya.